Saya berhusnudzon, ya. Saya juga seorang birokrat. Kadang-kadang kita seorang birokrat itu kadang-kadang kan kita dimutasikan bukan kemauan kita. Kan ini yang kita perlu telusuri, kita evaluasi. Sebenarnya Mas Kemim itu orangnya lembut-lembut. Saya yakin betul, ya bukan karena seorang Bima saya makan gitu, tapi memang kita sesuai dengan amanat yang diberikan melalui surat keputusan pengangkatan saya sebagai penjabat wali kota Bima. Yang jelas itu memang intinya sebenarnya adalah bagaimana mengawal ya pemilu 2024 itu berjalan dengan lancar, ya, keamanan terjamin, kondisi kondusif, tidak ada gangguan. Oleh karena itu saya akan melakukan beberapa pendekatan, ya, kepada semua ketua parpol, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian tokoh pemuda juga, ya, tokoh agama, yang semua kita akan datangi, termasuk tentunya dengan Forkopimda. Nah, kita ingin nanti Forkopimda kita supaya sama-sama memiliki bisa membantu kami, ya, selaku kepala daerah di sana untuk bagaimana untuk mengawal pemilu 2024. Kemudian yang dalam jangka pendek ini 1 tahun sangat singkat sebenarnya 1 tahun ini. Kita akan memperbaiki beberapa kondisi yang ada existing yang ada di Kota Bima. Kan kita lihat ada sampah masih kurang bersih, dan saya lihat juga masih banyak genangan-genangan pada drainase, sehingga ini juga tidak membuat nyaman daripada masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di sana maupun masyarakat pendatang ataupun yang untuk sehingga transit di sana. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk meneruskan, ya, jadi linear dengan program provinsi Zero Waste, untuk bagaimana supaya masalah sampah ini bisa ditangani dengan secara profesional dan berkelanjutan, dan betul-betul betul tuntas. Tadi sempat saya juga oleh Ibu Wakil Gubernur memberikan mantan Wakil Gubernur yang memberikan saya masukan untuk Pak Rum tolong dikawal kebersihan Kota Bima. Oleh karena itu yang kita akan kawal betul. Nah, karena memang ini yang konkret lah, ya, dalam waktu satu tahun ini bisa kita selesaikan. Berikut juga kita tahu di Kota Bima ini ketika musim intensitas hujan cukup tinggi, ya, itu selalu ada genangan, bahkan bisa menjadikan banjir. Nah, kenapa? Karena memang kondisi geografis kita sangat rendah, ya, kayak mangkok itu. Kayak mangkok ini posisi sehingga ketika ada banjir intensitas tinggi di bagian hulu, di hilirnya ketika juga bersamaan ada banjir rob, sehingga akhirnya air tidak bisa keluar. Oleh karena inilah menjadi PR saya, dan saya sudah ada kerjasama dengan Institut Teknologi Surabaya, ITS, ya, teknologi itu, biar kita bagaimana itu mengatasi ini. Termasuk juga nanti saya minta dari koordinasi dengan teman-teman BWS di provinsi untuk bagaimana mengatasi sungai kita, agar sungai kita ini memiliki kapasitas untuk menampung atau mengalirkan air ketika ada runoff yang berlebihan. Nah, ini akan saya coba untuk sebagai dengan BWS itu aja. Dengan BWS itu coba. Kemudian berikut adalah saya ingin memastikan juga supaya ini kan Kota Bima ini berada di antara Mandalika dan Labuan Bajo. Nah, kenapa Kota Bima ini yang di tengah-tengah ini tidak mendapatkan manfaat daripada kedua destinasi wisata yang lagi tren ini, ya, sudah lagi viral, ya. Oleh karena itu untuk itu perlu ada konektivitas, ya, penerbangan Lombok, Bima, Labuan Bajo. Nah, konektivitas penerbangan Lombok, Bima, Labuan Bajo diputus. Nah, oleh karena itu memang ini ada perlu kita berkorban lah. Mungkin perlu intervensi, perlu ada intervensi APBD untuk subsidi penerbangan jalur, memang ini jalur kurus, ya, antara Bima, Labuan Bajo. Tapi lama-lama ketika ini ada penerbangan, sehingga nanti akhirnya investor juga melihat, terutama yang di wilayah investasi bilang kepariwisataan, ternyata sudah ada konektivitas. Mereka akan menanamkan modalnya untuk membuat semacam mungkin apakah nanti hotel-hotel yang berskala menengah dan besar di Kota Bima, supaya jadi untuk destinasi wisata. Kemudian kita juga memperbaiki destinasi wisata yang ada di kota, bahkan di kabupaten. Nah, ini yang saya coba, dan kita akan buat event, kan kita punya teluk di sana, Teluk Bima.
kita bisa buat event-event apa kira-kira yang sifatnya yang bisa sehingga wisatawan baik dari luar negeri maupun dalam Nusantara bisa berkunjung ke Kota Bima, ya. Ya itu mungkin yang kita perlu antisipasi, kita perbaiki semua itu. Makanya oleh karena itu ini semua bukan tugas kota saja, tetapi tugas kita semua, terutama mungkin dari Kabupaten Bima juga. Karena itu hulunya ini kan di Kota Bima, sehingga adanya illegal logging di atas seperti itu. Nah ini kita selamatkan. Kita bicara masalah mengatasi illegal logging memang tidak sederhana. Yang kita adalah apa sih persoalan mereka lakukan illegal logging sebenarnya bukan karena mereka kan terpaksa aja. Masalah urusan perut kan. Nah, kita harus mencarikan alternatif. Kita nggak bisa hanya melarang jangan illegal logging, tapi kita memberikan solusi. Itu solusi hadirkan pada masyarakat itu. Kami ini solusi ini Anda bisa nggak selesai? Saya pikir bisa lah. Ya mereka juga nggak mau adanya illegal logging. Mereka juga ingin suatu kehidupan yang nyaman ya dari di daerahnya. Solusi illegal logging. Ya, illegal logging nanti kita memberikan kita data kira-kira apa? Kira-kira ini masalah pendapatan, pencarian. Istilahnya daya beli atau untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini kita identifikasi apa kira-kira mereka punya keahlian apa? Itu kita belokkan. Nah, kalau memang tidak perlu punya keahlian kita ada pembinaan. Nah, seperti itu. Literalisasi ya. Kalau penegasan buat pelaku ini apa, Pak? Kalau mereka melakukan itu, diketahui melakukan itu, punishment-nya nanti dari... Ya memang perlunya tidak bisa langsung kita punishment ya, perlu ada proses ya, karena kita memang pendekatan dengan masyarakat dengan humanis ya, karena bagi juga masyarakat kita sendiri, dan kita memang juga perlu oleh karena itu saya inginkan ada investasi itu sebenarnya. Kenapa investasi? Investor datang nanti bisa merekrut orang sebagai tenaga kerja masyarakat yang selama ini si pelaku seperti itu. Ya sebagai contoh saja, yang illegal logging di tempat-tempat yang lain yang selama ini saya kawal, yang ada di NTB di luar Bima ya, terutama di Lombok, itu investornya itu sudah saya minta untuk merangkul masyarakat yang melakukan illegal logging, tapi harus diberikan pekerjaan. Ya udah, nah gitu loh. Jika mereka harus ada semacam penghasilan tetap bulanan sehingga mereka tidak akan melakukan itu. Bahkan mungkin kita berikan award ya. Ketika mereka tidak melakukan, misalnya mereka memelihara daripada kawasan hutan itu, ya udah kita yang memberikan penghargaan di situ. Ya, nah sebenarnya jagung boleh saja nggak salah, tapi memang daerahnya juga harus di daerah yang lereng, di tempat yang datar, atau mungkin sisip tumpang sari. Ada istilahnya pohon-pohonnya, tapi di sekitarnya juga ada jagungnya. Nah, jangan dihabisin semua gitu. Ya. Saya walaupun saya tidak lahir di Bima ya, tapi saya udah pernah lama tinggal kerja di Bima. Sebenarnya masyarakat Bima itu orangnya lembut-lembut. Saya yakin betul, ya bukan karena seorang Bima saya makan begitu, tapi memang kita sentuh kemanusiaannya. Nah, yang selama kan kita main terlalu keras, tidak ada pendekatan yang sifatnya humanis, pendekatan secara bagaimana kita menyiwai jiwa kemanusiaan kita kepada mereka. Insya Allah, ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Bapak bukan asli Bima? Asli Bima, cuma kelahirannya di Lombok. Oh, di Lombok. Tapi saya orang tua saya asli Bima, Tulen. Dua-duanya. Istri saya juga asli Bima, dua-duanya Tulen. Tetapi istri saya lahir di Jakarta. Saya istilah Bilok, istri saya orang bijak. Bima Lombok dengan Bima Jakarta. Masya Allah. Besar di Lombok. Tapi saya pernah kerja waktu ketika jadi Pimpro Peningkatan Jampulu Sumbawa, itu saya punya kantor di Bima. Ketika saat saya kerja itu, bapak saya jadi Sekda Kabupaten Bima. Sejak kapan bertugas di Bima, Pak? Sejak tahun 95 waktu itu, 95 sampai 98. Oh, lama. 3 tahun saya, udah lama sekali lah. Baik. Ya waktu itu ya. Kembali ke Ya. pariwisata dan bersih-bersih. Kebersihan, ya. Dan investasi lain, industrialisasi ini saya akan coba kan kita melihat ya, mudah-mudahan ini bukan terlalu muluk, tapi saya pikir asal kita ada kemauan semuanya, insya Allah bisa. Kita lihat Bima termasuk penghasil bawang merah terbaik di Indonesia, bagus kualitasnya. Tetapi ketika dia berlebihan produksinya sehingga dia menjadi jatuh pasti kan. Nah oleh karena itu perlu ada semacam
off-taker istilahnya ya, saya nggak tahu itu ya. Itu yang menampung bawang itu mungkin dalam bentuk bahan baku untuk pembuatan bawang goreng yang sifatnya untuk pabrikan, olahan. Nah, jadi sehingga nanti saya akan coba mencari investor, ya. Saya tawarkan, ini loh kita punya raw material terhadap bawang merah ini sangat luar biasa dan sekuatnya super di Indonesia. Selama ini kan dikirim keluar. Nah, tapi yang sayang yang ketika dalam bersamaan produksinya berlebihan, harganya jatuh. Bahkan mereka ini kasihan petani. Oleh karena itu perlu ada pabrik yang ada industri yang ada di Kota Bima. Kenapa saya pilih Kota Bima itu tempat bukan pabrik? Kota Bima punya pelabuhan besar. Kota Bima sudah punya juga dekat sama pelabuhan bandara. Tinggal bandara kita kembangkan sehingga nanti yang sifatnya kargo bisa turun di situ. Nah, ini yang kita coba. Yang saya juga berharap mudah-mudahan sejalan dengan ini, seiring dengan ini, paling lama tahun depan itu mungkin saya aja ya meletakkan dasar pembangunan jembatan Lewamori. Kalau ada jembatan Lewamori ini, masya Allah, nanti di sepanjang itu ada namanya tambak atau keramba, udang atau bandeng, yang mana nanti kita tinggal langsung kirim aja. Iya, di Teluk Bima atau diatur. Nah, ini tentunya terus terang aja, sekali lagi saya katakan, kita punya fiskal sangat rendah, ya, tidak sampai 500 miliar ya setahun. Itu nggak bisa untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena perlu adalah pihak ketiga, private sector dari investor yang untuk datang. Ini yang perlu kita. Tapi kita yang ingin kita lakukan adalah bagaimana menghilangkan image, ya. Saya udah pernah coba sama teman, ada investor yang ada di Surabaya. Saya tawari untuk masuk Kota Bima. Apa dia bilang? Waduh, Pak Rum, kita serang di Kota Bima itu. Dia bilang, loh kenapa? Tutup jalan segala macam. Wah, ini banyak sekali. Oh enggak, itu tergantung pendekatan kita, Pak. Saya bilang. Masyarakat sebenarnya itu kan karena memang tidak ada kegiatan lain gitu loh. Mereka dikasih kesibukan. Karena tidak ada kesibukan, ya udah ya kesibukannya tutup jalan. Coba dia ada kesibukannya, nggak mungkin lah dia mau turun ke jalan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya yang tidak produktif seperti itu. Nah ini, jadi kita perlu berhusnuzon kepada masyarakat, ya masyarakat Bima, ya. Saya yakin lebih banyak orang-orang yang berpikiran positif, ya. Saya pikir mungkin kan sama dari Bima juga ya. Ya saya pikir ini orang-orang positif. Kita jadi sangat inilah, insya Allah ya. Asal memang tadi itu ada pendekatan yang humanis ya. Nah, bagaimana kita menghargai orang, ya. Dan juga kita tidak bisa hanya melarang saja. Ketika kita melarang, kasih solusi alternatif. Ya, harus ada alternatifnya. Oleh karena itu mungkin saya seperti anak-anak muda, ya udah kita perbanyak yang sifatnya untuk bagaimana untuk yang cukup level untuk anak-anak yang milenial ini, yang muda-muda. Kita buat gitu. Ada peluang juga saya lihat ada mangrove ya di Pantai Lawata. Kenapa kita tidak kembangkan mangrove itu sebagai di tempat-tempat lain? Buat trek jogging di antara mangrove itu kan luar biasa. Lawata Kota Bima. Iya, Lawata Kota Bima. Kita buang mangrove, kemudian kita kasih terang, orang senang jalan-jalan di sana. Tinggal kita tata mungkin untuk kulinernya, tidak ya istilahnya yang tata yang rapi gitu ya. Berarti 1 tahun ke depan itu menjadi fokus Bapak juga. Itu yang jadi dan ini sudah saya bicarakan sama teman-teman DPRD kota yang sempat kemarin saya bilang oke, kita keroyok lah. Ya karena kan fungsi budget itu ada di DPRD, juga perlu ada intervensi untuk membantu kita untuk membangun daerah ini. Dan yang berikut juga tidak kalah pentingnya adalah kita perlu ada ikon lah. Kalau kita dulu kan Bima dikenal dengan kesultanan. Kesultanan identik dengan yang orang-orang yang agamis kan gitu. Nah kita belum punya masjid yang betul-betul yang menjadi ikon kita gitu loh. Kita sudah punya elemen center di Mataram, tapi di Bima apa? Masjid Agung itu diperbaiki. Nah ini saya bilang, udah kita kembangkan lah, kita keroyok sama-sama bangun Masjid Agung itu. Ya kita keroyok. Pembangunan fisik kira-kira apa saja yang akan diselesaikan oleh Bapak untuk yang ini, termasuk yang tadi mengenai Lawata. Iya, Lawata, oke. Mungkin bisa dirincikan sedikit Pak supaya. Nah, kalau saya itu nanti kan tentunya kan kalau yang Lawata kita kembangkan sebagai destinasi wisata untuk di Kota Bima yang sifatnya mudah dijangkau, yang ini memang saya terus terang aja ketika saya selama ini ke Bima tidur di Marina Inn, pagi-pagi jalan-jalan ke Masjid Terapung. Tetapi ternyata kan nggak nyaman, sampah berserakan di mana-mana. Kemudian di taman itu sudah nggak terawat, sudah mengering, tidak pernah disiram segala macam lah seperti itu. Ini kan tidak memberikan kenyamanan gitu. Oleh karena ini perlu ditata.
sebenarnya kalau ditata dengan baik, insya Allah semuanya akan mau kok, ya demi kebaikan daripada kota Demak itu sendiri. Ya, kemudian juga yang hal-hal lain yang sifatnya fisik mungkin agak ini intervensi saya terhadap BNPB dengan BWS untuk bagaimana tadi tuh ketika antisipasi supaya tidak ada ketakutan atau cemas masyarakat ketika musim hujan. Kan musim hujan sebentar lagi, nah ini yang kita harus Apa yang jaga. akan dibangun? Itu saya sudah ada, saya sederhana aja, saya akan tawarkan teman-teman di ITS kira-kira sama BWS, saya ini berpikir aja, pakai logika deh gitu ya. Kan sebenarnya persoalan mengapa adanya genangan banjir seperti itu ketika ada curah hujan tinggi di daerah hulu bertemu dengan banjir rob yang di daerah hilir, sehingga air itu ketemu di tengah. Nah, saya mencoba untuk membuat semacam di muara, ya, di hilir daripada sungai itu semacam sifatnya ada pintu yang hidrolik, tanggul. Ketika posisi tidak ada banjir rob, itu pintu tanggul diangkat. Berarti Dia ketika rob mengalir. tutup, Jenis bendungan portable. Siap. Tapi dia portable, dia tetap dia gitu. otomatis. Kalau air naik Dia turun. turun. Dia Kalau turun, air surut, kemudian turun. dia turun, kemudian kita sudah setel pompa Ya, untuk memompa air keluar sehingga tidak ada kelebihan Tidak runoff kena air air. itu tidak masih ke permukiman. Nah, tinggal kita hitung ini masih hitung-hitungan ya saya ya. Tapi tentunya nanti ada yang lebih ahli daripada saya. Nanti Iya. mungkin ini adalah cetusan. Bagus. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan APBD kita lah. Nah, ini perlu pendekatan dengan BWS ya, dengan teman-teman yang lain nanti untuk itu. Iya. Potensi. Mm. Karena kan kita tahu bahwa baru-baru ini udah melakukan reshuffle. Reshuffle apa namanya? Mutasi lah. Ya, mutasi banyak. Ya. Nah, apakah akan ada mutasi lagi atau cukup dengan itu? Kalau memang mau ditetapkan, apakah Bapak tidak khawatir? Maksudnya, apakah bisa sejalan dengan mereka nanti ke depan? Iya, iya. Terus itu khawatir tidak bisa sejalan. Kira-kira apa langkahnya Bapak? Saya berhusnudzon, ya. Saya juga seorang birokrat. Kadang-kadang kita seorang birokrat itu kadang-kadang kan kita dimutasikan bukan kemauan kita. Karena ini yang kita perlu telusuri, kita evaluasi. Bagaimana proses mutasi itu berjalan sesuai dengan kaidah yang benar apa tidak? Ada nggak penyimpangan dari proses itu? Nah, kan gitu. Kalau memang bisa, ada namanya ASN ini seolah-olah semuanya itu mau dibina kok ya, mau diarahkan ya. Ataupun kalau dia pernah salah kita maafkan, tapi punya komitmen untuk memperbaiki diri. Ya kalau nggak ada ya udah terpaksa kita ganti lah, karena saya butuh tim ya yang sangat solid ya, punya integritas, punya kapasitas ya, punya loyalitas. Sudah loyalitasnya tidak dia nggak perlu loyalitas sama namanya Muhammad Rum, tapi dia loyalitas kepada wali kota gitu. Nah, ini yang kita inginkan seperti itu ke depannya. Jadi untuk sementara ini tidak ada reshuffle sampai ada yang tidak Evaluasi. sejalan Iya, Bapak gitu. kan kita evaluasi. Evaluasi. Kan nggak bisa kita masuk tiba-tiba kita langsung Main ini ya, hantam main hantam kromo nggak bisa lah ya. Nah, karena saya juga merasakan selaku birokrat ya, jadi merasakan kami ini sebagai objek lah ya, sebagai objek gitu ya. Ini kita perlu cuma memang ya kita perlu ada, apalagi ya di surat SK itu harus ada izin Menteri Dalam Negeri kan tidak Ya, mudah agak rumit itu ya. juga, tidak mudah kita. Oleh karena itu saya tersirat daripada diktum terakhir daripada itu harus ada berarti ini ada semacam pesan secara tidak tersirat ya daripada Pak Mendagri itu bahwa untuk melakukan itu perlu kehati-hatian, berarti perlu ada analisa, sehingga makanya keluar izin tadi itu harus izin. Tentunya kalau kita butuh meminta izin kan pasti mereka tanya kenapa pertimbangannya, terus harus punya alasan-alasan yang kuat sehingga izin itu dikeluarkan. Nah itu. Ya kita bina dulu lah, Tapi saya setelah saya ketemu tadi teman-teman OPD yang hadir di Lombok Raya, mereka rata-rata memberikan komitmen untuk mendukung saya insya Allah.